Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, Direktur RSCM dan berikut jajarannya, Ketua DKM Masjid Asy-Syifa RSCM Profesor Dr. Ismail beserta para pengurus lainnya, serta para jamaah, karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarilah fanu'azzi, maka kami akan bertakziah, kami mengucapkan kepada kalian, berugilah kalian yang pada bulan Ramadan tidak mampu untuk mengambil sebanyak-banyak manfaat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua topik dalam tema yang diamanahkan oleh panitia. Yang pertama adalah berbekal kemenangan, yang kedua adalah menyongsong daripada kebangkitan. Apa kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan? Kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai pola hidup bagi kita. Seorang ulama bahkan mengatakan Ramadan mestinya bukan saja nama bulan. Dia bukan satu dari 12 nama bulan yang ada, tapi Ramadan mestinya menjadi lifestyle. Ramadan mestinya menjadi gaya hidup yang ini berkelanjutan selama 12 bulan. Dari mulai saya tulis di sini bagaimana pola hidup yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bangun sebelum subuh, kita qiyamul lail, kita makan sahur, kemudian kita sholat subuh, kemudian siang hari kita perbanyak dengan ibadah, kita perbanyak dengan baca Quran, kita perbanyak dengan bersedekah, kemudian malamnya kita lakukan sholat malam. Ini merupakan pola hidup. Ramadan bukan cuma sekedar nama bulan, tapi Ramadan merupakan gaya hidup yang mesti dipertahankan di luar bulan Ramadan. Seorang ulama yang bernama Bishr al-Harfi, beliau pernah dicurhati. Jadi ada seseorang yang curhat kepada beliau, menceritakan bagaimana banyak di antara masyarakat yang rajinnya cuma di bulan Ramadan, yang ibadahnya getol cuma di bulan Ramadan. Apa komentar beliau? Bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Itu merupakan masyarakat yang buruk. Itu merupakan orang-orang yang tercela. Kenapa? Mereka tidak menunaikan hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh ibadah sepanjang tahunnya. Inilah kemenangan yang mestinya menjadi modal kita. Karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau pernah mengatakan kepada kita, apa cirinya kita menang di bulan Ramadan? Bahkan ketika ngisi kajian tentang Lailatul Qadar,
Di salah satu masjid dalam i'tikaf, saya ditanya, Ustaz, apa cirinya kalau kita dapat Lailatul Qadar? Kalau tanda-tanda alamnya sudah diceritakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi. Tanda-tanda pagi kalau malamnya Ramadan sudah dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, maka Imam Ibnu Rajab mengatakan inna min alamatil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kebaikan kita, baik itu Ramadan, baik itu Lailatul Qadar, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri orang yang menang di bulan Ramadan adalah dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya, termotivasi untuk melakukan kebaikan berikutnya, kayak ketagihan, pengen lagi. Dan tadi saya berbisik ke Dr. Ahmad, subhanallah ya. Tadi apa yang beliau bacakan poin-poinnya ada, bagaimana iftar, bagaimana santunan kepada penyandang disabilitas. Waktu itu lagi nuzulul Quran, saya juga hadir dengan Prof. Ismail dan juga Direktur RSCM. Itu kalau ditotal ratusan juta. Tapi orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang diterima kebaikannya di bulan Ramadan, dia nggak cukup dengan itu. Dia berusaha untuk sedekah lagi, dia berusaha untuk melakukan kebaikan lagi. Kayaknya ketagihan. Ramadan kemarin dia ikut one day one juz, satu hari satu juz. Di sebagian kantor ada yang satu hari satu lembar odol, one day one lembar. Bapak Ibu berhati Allah, di luar bulan Ramadan kembali dia merasa ketagihan, pengen untuk kemudian melanjutkan itu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1164, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan orang yang puasa 1 tahun seluruhnya. Ini dalam rangka menjadikan Ramadan sebagai gaya hidup, menjadikan Ramadan sebagai lifestyle. Jangan sampai kemudian Syawal justru grafiknya nukik. Tanggal 1 Syawal subuh nggak ke masjid, kemudian sholat zuhur nggak ke masjid. Kalau kita lagi kecil dulu sibuk nangkok dari tetangga ke tetangga, sampai akhirnya sholat zuhur kecapean, asar nggak ke masjid, masih kena macet. Apalagi kemarin 2 tahun Lebaran itu nggak saling mengunjungi. Kemarin masya Allah, bukan saja yang mudik di Jakarta juga macet. Yang lebaran di Jakarta, saya kemarin sempat lebaran di Jakarta, masya Allah, dari yayasan dari Bogor ke Cempaka Putih macet. Ternyata saudara juga cerita dari Bekasi ke Jakarta juga baru dari mulai Harapan Indah udah macet. Subhanallah. Jangan sampai Syawal justru grafiknya turun, sholat nggak ke masjid. Maka Nabi kemudian menjaga dan merawat ini. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka bagaikan orang yang puasa 1 tahun penuh. Ustaz, mana yang didahulukan antara puasa qadha dengan puasa Syawal? Para ulama mengatakan bahwa kalau Syawalnya masih panjang waktunya, qadha dulu nggak apa-apa. Karena qadha adalah puasa wajib, dia didahulukan. Tapi kalau Syawalnya udah dikit, maka di sini yang didahulukan adalah Syawalnya. Untuk puasa qadhanya bisa nanti. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita bahwa beliau bayar hutang puasa itu di bulan Sya'ban, udah tinggal 1 bulan lagi sebelum Ramadan. Ini menunjukkan bahwa membayar hutang puasa
tidak mesti bersegera. Jadi kalau yang kemudian belum melaksanakan puasa Syawal, ayo saya ajak. Di sebagian daerah ada istilahnya lebaran ketupat. Jadi tanggal 1 Syawal ya salam-salaman, makan kue dan lain sebagainya. Tapi tanggal 2 Syawal langsung mereka puasa. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 dan tanggal ke-7 di mana mereka selesai puasa Syawal ke-6 harinya, maka di situ baru mereka makan ketupat. Ada yang salah? Tidak. Ini agar kemudian jangan sampai kemudian nanti kalau udah kayak sekarang takutnya kelupaan. Ya, udah mulai masuk kantor, ya, Masya Allah godaannya. Ya. Walaupun kemarin beredar tulisan bahwa sebaiknya jangan hari-hari pertama untuk puasa Syawal. Karena kenapa? Lagi banyak silaturahim, lagi banyak disediakan kue. Ya. Ini ngambil hadis tentang bagaimana kunjungan sahabat Salman kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Tulisan ini terjemah daripada tulisan di Arab Saudi. Saya katakan bahwa ini kondisional saja. Kondisional saja. Artinya apa? Kalau kita kemudian awal-awal Syawal itu memang kita lagi mudik. Hari pertama di rumah orang tua kita, besokannya ke rumah paman, ke rumah tante. Oke, kita ambil tulisan itu, puasa Syawalnya nanti. Tapi kalau kita yang kemudian gak mudik di rumah tanggal 2 Syawal gak kemana-mana, ya segerakan puasa Syawal. Jangan sampai ditunda, kemudian ada rasa malas. Jangan sampai ditunda, kemudian kita sudah mulai sibuk dan lain sebagainya. Intinya, apa bekal kemenangan itu? Bekal kemenangan itu adalah kita menjadikan Ramadan sebagai gaya hidup, lifestyle kita, bukan cuma sekedar berapa bulan yang secara rutin habis Sya'ban kita pasti berpuasa, habis Sya'ban kita tarawehan, kita sholat malam. Di luar bulan Ramadan ternyata itu gak kita pertahankan, bukan. Bekal kita adalah bagaimana menjadikan Ramadan sebagai gaya hidup bagi kita di 11 bulan yang lainnya. Poin yang kedua adalah apa kebangkitan yang dimaksud? Ya. Beberapa instansi juga sama, ya. Beberapa instansi, ya. Bahwa kebangkitan yang dimaksud adalah bahwa setelah kita pandemi sekian tahun, pasti terjadi dampak, baik dampak ekonomi, dampak sosial, dampak psikologis, ya. Belajar aja masih belum semuanya temu fisik. Ada juga yang kemudian masih secara daring, secara ekonomi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang di rumah sakit Cipto juga demikian. Maka yang dimaksud dengan bangkit di sini adalah bagaimana dengan bekal tadi, ya, kita memiliki optimisme bahwa pandemi ini akan berakhir dan kita bahkan akan berbuat lebih baik lagi. Apa bekal untuk kebangkitan ini? Hadirin khotbah rahimahumullah, yang pertama saya katakan, kokohkan keimanan kepada qada dan qadar. Kokohkan keimanan kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun bencana yang menimpa kepadamu atau yang terjadi kepada alam ini melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan itu semuanya, dan hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar menjadikan orang yang beriman ketika menghadapi segala sesuatu dia jadi proporsional. Dia mendapatkan kenikmatan tidak lalai dari Allah. Dia mendapatkan musibah gak buruk sangka dari Allah. Saya dulu S3 di Malaysia, dapat 1 semester, kemudian ada seorang kawan, dia datang dari Pekanbaru.
Dia ngambil MBA untuk yang program by research. Jadi Monday to Friday itu masuk kuliah dan banyak dapat tugas. Datang langsung dengan keluarganya, istri dan 3 putrinya. Tapi subhanallah, baru 2 bulan di Malaysia anaknya sakit-sakitan, dibawa ke rumah sakit, pulang balik. Akhirnya kemudian saya jenguk, saya tanya sakit apa. Ternyata putrinya divonis kanker. Saya bilang apa saran dari dokter? Diminta untuk di-kemo. Ustaz, ya udah ikuti. Untuk masalah kesehatan dokter yang lebih tahu, ikuti saran mereka. Di-kemo dapat beberapa kali, ternyata meninggal dunia. Karena masih kecil dan seorang perempuan, istri saya diundang untuk kemudian merawat daripada jenazah tersebut. Saya datang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, tetamu yang lain belum banyak. Ketika kemudian dimandikan, dikafankan, selesai, saya berkesempatan ngobrol. Saya tanya, Anda datang ke Malaysia ini niatnya mulia untuk menuntut ilmu. Dapat 2 bulan kuliah, anak sakit-sakitan. Kita udah jalanin kalau kata orang Jakarta, kita turutin saran dokter, ternyata meninggal. Kira-kira apa hikmahnya? Beliau agak kaget karena nggak nyangka saya nanya begitu mungkin. Beliau kemudian nunduk, mikir, kemudian beliau menjawab, Ustaz, mungkin saya sudah lama tidak menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya menyelesaikan jurusan ekonomi di Unpad, nikah dengan seorang akhwat dokter, kemudian lahir anak pertama cantik sehat, lahir anak kedua cantik sehat, lahir anak ketiga cantik sehat. Untuk pekerjaan juga saya lanjutkan bisnis properti ayah saya bukan baru. Kehidupan saya ngalir, artinya materi cukup, berkeluarga, punya anak sehat dan lain sebagainya. Maka saya berkeinginan melanjutkan S2. Di sini kata beliau, Allah ambil sedikit nikmatnya. Kenapa? Agar saya merasakan lagi nikmatnya menangis dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang punya keimanan kepada qada dan qadar. Tapi kalau orang tidak ada keimanan kepada qada dan qadar, mungkin dia akan menyalahkan. Ya Allah, saya akan ke Malaysia bukan untuk maksiat. Saya akan ini dan itu, kenapa masih begini begitu? Tapi bagi orang yang iman kepada qada dan qadar, dia mencari apa hikmah di sebalik itu. Oh, ternyata banyak di antara kita kehidupan kita mengalir, materi nggak kekurangan, keluarga ada, rumah juga bagus, pujian dari orang. Apa yang kurang? Kita kurang merasakan lagi indahnya ibadah kepada Allah. Dulu sebelum punya ini semua, ya Allah, doanya hampir nangis. Bagaimana kita merasakan nikmatnya, minta ya Allah, mudah-mudahan bisa lulus jadi dokter. Ujiannya berat. Udah lulus, pengen ngambil spesialis, ya Allah, mudah-mudahan bisa lulus. Allah kasih. Tapi ketika kehidupan kita ngalir, kita lupa lagi bagaimana doa kepada Allah. Allah bukan, Allah ambil sedikit titipannya agar kita kembali merasakan nikmatnya nangis ketika berdoa, agar kita merasakan lagi nikmatnya bagaimana kita memelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara untuk bangkit, bagaimana merubah daripada ini semua, yang pertama saya katakan, kokohkan keimanan kepada qada dan qadar. Allah berfirman di ayat 23-nya, masih di surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian jangan sampai berduka cita terhadap apa yang luput bagi kalian, dan jangan kalian bergembira berlebihan atas apa yang kalian terima. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini saya ambil terjemahannya dari terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Allah tidak menyukai orang yang sombong
dan membanggakan diri. Ya. Apa bedanya mukhtal dengan fakhur? Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Hadid ayat 23. Para ulama tafsir mengatakan bahwa nggak ada yang namanya sinonim dalam Al-Quran. La taradu fil Quran. Karena kalau ada sinonim dalam Al-Quran, berarti Allah melakukan perbuatan yang sia-sia, ulang-ulang. Ya. Dan itu mustahil dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada buku tipis judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Syekh Abu Hilal Al-Askari. Dulu ketika saya kuliah di Libya, buku ini sering disebut oleh para guru, para ustaz, para syekh. Ya. Ketika saya kemudian kuliah di Timur Tengah, saya cari, ya Allah, bukunya tipis tapi sangat bermanfaat. Gak lebih dari harga semangkuk pangsit. Ya. Di situ Syekh Abu Hilal Al-Askari menjelaskan bahwa kalau ada kata yang kayaknya mirip, maka itu sebenarnya tidaklah sama. Masing-masing memiliki penekanan sendiri. Contohnya dalam ayat ini, Allah mengatakan, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Dalam terjemahan Departemen Agama disebut mukhtal ini adalah sombong. Fakhur membanggakan diri, kan seolah-olah sama. Tapi Bapak Ibu kalau buka dalam kitab tersebut, beliau mengatakan mukhtal adalah orang yang sombong dengan ucapannya. Fakhur adalah orang yang sombong dengan gayanya. Beda. Ada orang yang ngomongnya tinggi. Ya. Bapak Ibu silakan diambil langsung. Oh, saya tidak makan yang begini-ginian, suka sakit perut. Sombong bener orang yang begini. Ya. Ada orang yang sombong dengan ucapan, tapi ada yang fakhur. Dia nggak ngomong, tapi gayanya kelihatan sombong. Ada yang kayak gitu? Ada. Dua-duanya nggak Allah senangi. Kembali kepada ayat ini, Allah mengatakan agar kemudian kita punya kekokohan iman kepada qada dan qadar. Apa yang luput dari kita gak terlampau sedih, apa yang kita peroleh tidak terlampau gembira. Begitulah keimanan kepada qada dan qadar. Ya. Makanya sering saya mengatakan, ya, bagaimana tanda Allah cinta kepada kita atau tidak, bukan dilihat dari kaya atau miskinnya kita, bukan dilihat dari susah atau senangnya kita, tapi dilihat dari sejauh mana jarak antara kita dengan Allah dalam apapun warna dan rasa kehidupan kita. Baik, hadis rahimahullah. Yang kedua, bagaimana kita menyongsong kebangkitan, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada ibadah fisik seperti sholat, mendengarkan kajian, baca Quran, tapi ada ibadah hati. Apa itu? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154, bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, bagaimana Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi dzannal jahiliyah. Dan sekelompok yang lain dicemaskan oleh diri mereka. Mereka menyangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prasangka-prasangka yang jahiliyah. Kalau orang kafir buruk sangka kepada Allah, langsung kemudian aduh kenapa begini, kenapa begitu. Enggak. Kita kalau mau bangkit, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja kalau kita berprasangka buruk itu sering keliru. Coba ya, sama manusia saja kalau kita berprasangka buruk sering salahnya. Ada seorang wanita, dia akan berangkat ke luar negeri menggunakan first flight, pesawat pertama. Bapak Ibu kalau sebelum pandemi, nggak tahu kalau pandemi sekarang ya. Cuma di Soekarno-Hatta itu pesawat luar negeri kalau yang pertama itu sekitar jam 4, jam 5 ya. Kalau luar negeri 2 jam sebelumnya dia mesti sudah ada di airport. Berarti kalau pesawat jam 5, jam 3 dia sudah mesti ada di airport. Perjalanan dari rumah ke bandara dia hitung sekitar 1 jam. Berarti jam
malam itu, malam tidur udah gak nyenyak, takut kebablasan, dia udah order taksi, subhanallah, nyampe di airport pesawatnya delay. Udah tidur kurang, udah tadi terburu-buru, nyampe ke bandara pesawatnya ditunda. Akhirnya untuk menghilangkan rasa kesal dia pergi ke Dunkin Donat. Bapak Ibu kalau ke Dunkin Donat kan bukan cuma jual donat, dia jual muffin juga, ada kue-kuenya. Dia beli beberapa kue. Kemudian kalau Bapak Ibu masih ingat di Soekarno-Hatta di Terminal 2 itu ada kursi yang memanjang begitu. Jadi ketika dia duduk, dia ngelirik lalunya ada anak muda duduk di samping dia juga. Dan yang bikin dia sewot adalah ternyata anak muda itu makan kuenya dia. Jadi dia anak muda itu ambil kue, dia makan, dia nanti nggak malu tuh anak muda. Dia juga akhirnya ikut ngambil, dia makan, dia ambil lagi. Sampai tinggal satu, ternyata dia ambil sama anak muda itu. Dia bilang, ya Allah, hari apa ini? Udah pesawat di-delay, ketemu sama anak muda yang kurang ajar kayak begitu. Akhirnya, singkat ceritanya, dia masuk ke pesawat. Singkat ceritanya, ketika dia ingin meletakkan hand luggage, ketika dia mau naruh tas tek-tekannya, dia ingat di bawah buku. Menghilangkan rasa kesal di hari ini, dia pengen baca buku. Ketika dia buka, ya Allah, apa yang terjadi? Kue dia ada dalam tas. Jadi saking paniknya, habis dibeli kue dia masukin ke tas. Jadi itu kue memang punya anak muda itu, ya Allah. Coba kalau begini ceritanya, mau minta maaf kemana? Yang ada malu hati. Begini dengan manusia, sering orang kalau berusaha ternyata, kalau kata orang Jawa, kecelek. Orang itu gak seperti yang kita sangkakan. Dengan manusia saja kayak begitu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manusia aja sering kita keliru. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak boleh. Jadi yang kedua, kalau kita memang pengen bangkit, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin liman rahimakumullah, berprasangka baik ini. Poin yang ketiganya adalah dia menumbuhkan optimisme. Orang kalau berprasangka baik kepada Allah pasti optimis. Aduh, udah 3 tahun nih pandemi. Insya Allah ini udah mau berakhir. Kata siapa? Itu kata Ustadz Agus. Ustadz Agus menyampaikan, Bapak Ibu ingat ya? Ini perkataan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang megang rahasia Nabi SAW. Sampai ketika Nabi meninggal dunia, sahabat Umar bin Khattab itu mepet beliau, ngedeketin beliau untuk sekedar tanya, "Hei Hudzaifah, nama saya masuk nggak dalam list orang munafik?" Karena cuma Hudzaifah yang tahu. Hadirin rahimakumullah, apa kata Hudzaifah bin Yaman? Segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil menuju besar. Bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa. Betul kan? Kata beliau, kullu syai'in, segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil, tsumma yakbur, kemudian membesar. Illal musibah, kecuali musibah Allah jadikan besar, lambat laun dia akan mengecil. Bisa dipahami? Kata sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwa segala sesuatu Allah ciptakan dari kecil kemudian besar, kecuali musibah Allah jadikan musibah tadinya besar, lambat laun mengecil. Makanya tadi saya katakan, prasangka baik kepada Allah akan melahirkan optimis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara wa yu'jibu lil fa'lu. Kata Nabi SAW, enggak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, pasti ada sebab akibatnya. Tidak ada kesialan, enggak ada. Dan aku menyukai al-fa'lu, kata-kata optimis yang itu membuat aku kagum. Baik, ini waktunya mau habis. Yang keempat, ada kata Allah
untuk menyongsong kebaikan, percantik dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita songsong kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita makin dekat dengan Allah. Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, Maka untuk menyongsong kebaikan, kebangkitan adalah kita mempercantik, memperbagus dalam meminta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Bapak Ibu bisa dibayangkan, Nabi SAW berangkat dengan para sahabat cuma 300 sekian belas. Rencananya mau mencegat kafilah Abu Sufyan. Nggak taunya Abu Sufyan sudah tahu. Maka Abu Sufyan kemudian mengirimkan utusan. Dari sana kemudian datang pasukan lebih dari 1.000 orang. Ini bisa dibayangkan, 300 nggak bawa senjata mau melawan 1.000. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan, ingatlah ketika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan doa kalian. Apa yang terjadi? Sebelum Allah kabulkan doa itu, para sahabat itu sampai tertidur. Orang kalau mau perang, jangankan perang, Bapak Ibu mau ujian saja, itu mana bisa tidur deg-degan. Ini mau perang, jumlahnya juga kemudian gak imbang, sahabat itu sampai tertidur. Tidurnya saking pulas, apa yang terjadi? Mereka mimpi basah. Coba, sampai mimpi, ini kan menunjukkan bahwa tidurnya itu pulas. Nah, ketika kemudian mereka terbangun, mereka merasakan diri mereka kotor. Maksudnya apa? Belum mandi. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan hujan, tapi rintik-rintik, menjadikan mereka bisa berbersih. Tapi kemudian tanahnya itu tidak, kalau kata orang Jakarta, nggak ledok, karena hujannya nggak gede-gede banget. Subhanallah, ini anugerah. Belum lagi Allah turunkan malaikat seperti dalam ayat ini, dan Allah bantu dalam perang Badar. Tapi apa di depannya? Idz tastaghithuna rabbakum, ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir khotbah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi berbekal kemenangan di bulan Ramadan, yaitu menjadikan Ramadan sebagai gaya hidup, lifestyle. Ramadan seperti tadi saya katakan, kata seorang ulama, bukan cuma nama satu bulan dari 12 bulan, tapi Ramadan adalah gaya hidup kita. Dan bagaimana menyongsong kebangkitan, tadi saya katakan, mengokohkan keimanan kepada qada dan qadar. Bagaimana berprasangka baik kepada Allah, kalau udah begitu optimis. Dan yang selanjutnya adalah percantik dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan seperti yang tadi disampaikan, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab, dan menanti di hadapan Bapak Ibu surprise ya, Masya Allah, dari Bank Syariah Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya, saya pernah dengar katanya lokal itu bisa membuat contohnya di Makassar. Saya bertanya, jika saya sudah bertanya bagaimana apa yang kita harus gunakan setelah Ramadan, tapi apakah ada inti yang paling utama supaya kita ini lebih ada peningkatan supaya kita lebih bertakwa kepada Allah dan mensyukurinya. Kita ada untuk supaya kita ini ada lebih mendalami ya, agar supaya kita ini lebih apa yang nanti kita sudah beberapa
menjadikan ini apalagi pada sementara, maka ada yang lebih utama lagi supaya kita berikan kepada Allah sementara dan bersyukurinya kepada Allah sementara. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya mau bertanya, seorang Muslim, tapi dia dalam ibadah puasa, tapi dia tidak sholat waktu yang jadi pertanyaan apakah puasanya itu 25? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita iman dan amal saling berhubungan supaya kita terus iman di dalam amal saling berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk dari SSB. Ini mau menjawab Ustaz tadi. Ustaz menjelaskan tentang mana yang dibuat puasa Syawal atau puasa Qadha. Qadha itu sendiri kan wajib Ustaz. Sementara tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau masih sudah di akhir-akhir, kita Syawal dulu, nanti Qadha kapan? Masih ada 11 bulan. Sementara kita ini nggak tahu Ustaz. Umur kita ini nggak tahu dan sementara itu wajib itu Ustaz. Nah itu yang saya mau perjelaskan. Yang kedua, minta perbedaan antara Qadha dan Qadar tadi Ustaz, supaya kita itu karena membedakan garis merahnya di mana antara Qadar dan Qadha itu Ustaz. Minta contohnya itu Ustaz. Bila sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan doa mengubah takdir. Ini ada beberapa riwayat yang berkaitan tentang hal ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian hal yang bisa berubah daripada takdir? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah doa. Tahukah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud doa mengubah takdir ini adalah doa dapat merubah qadha sebenarnya. Jadi kalau di catatan Allah adalah begini, begitu, ketika kemudian kita memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah ketetapannya. Itulah kekuatan doa. Sepanjang yang saya pelajari ada dua hal yang bisa merubah qadha. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sedekah. Makanya kita dianjurkan kalau mau keluar dari rumah, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita keluar baca doa, maka kata Nabi SAW akan ada malaikat yang mendoakan 3 hal. Yang pertama, hudita, mudah-mudahan kau dijaga hidayahmu. Jadi ketika di luar rumah itu tak tergoda dengan maksiat, wa kufita, dan semoga kau dicukupkan rezekinya. Kalau keluar untuk mencari rezeki, Allah berikan rezeki. Yang kemudian wa muqita, dan semoga kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu artinya doa bisa merubah takdir, maksudnya adalah doa bisa merubah qadha catatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi agar lebih dekat kepada Allah dan mensyukurinya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cara kita untuk bersyukur kata Imam Al-Qayyim adalah yang pertama al-musyahadah. Bagaimana kita melihat dalam diri kita betapa banyak nikmat yang sudah Allah beri sama kita. Itu yang bikin kita bersyukur. Coba deh Bapak Ibu masuk rumah sakit, lihat yang sakit, ya Allah, kita bersyukur kita masih sehat, kita masih sempurna, ya. Jadi itu yang kemudian menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau kata maaf orang Jawanya, untung terus jadinya. Ya. Kita merasakan diri kita untung terus. Ya. Yang sakit pun ketika kita lihat yang lain, alhamdulillah kita sakitnya masih kayak gini. Yang lain ternyata ya kayak begitu. Jadi hadirin khotbah rahimakumullah, itu diantara cara untuk bersyukur yaitu al-musyahadah. Bagaimana kita merenung, menatapi dan merenungi betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Muslim gak sholat 5 waktu, apakah puasanya diterima? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ada 2 jawaban di sini. Jawaban secara hukum. Kalau secara hukum, wallahu a'lam, dalam pandangan saya yang biasanya di bidang hukum itu, ketika seseorang itu puasa, melakukan tanpa syarat-syaratnya, dia nggak makan dari mulai
subuh sampai kemudian matahari terbenam, di siang hari dia tidak melakukan pelanggaran dari puasa, maka puasanya sah dan insya Allah diterima. Tapi ada juga jawaban yang kedua adalah mengkaitkan bahwa satu ibadah ini berkaitan dengan ibadah yang lain. Maka ini yang sering kemudian suka beredar dalam tulisan bahwa orang yang puasa kalau nggak sholat ini, waduh diterima tak ya sama Allah. Tapi saya kira dalam hubungan kita secara manusia, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia puasa, tapi kita bilang, waduh, loh kalau dia kagak sholat, asal dia kagak sholat ya. Tugas kita adalah bagaimana menasehati, bukan tugas kita bagaimana menghukumi. Kalau tugas kita menghukumi, maka kita akan mengatakan, nggak diterima loh, puasa kagak sholat, ya misalnya. Ya. Jadi, tapi kalau kita dalam segi interaksi manusia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersyukur dia paling enggak udah puasa, tinggal sholatnya kita nasihati biar dia sholat. Kemudian cara menjaga iman dan amal soleh, berbicara tentang istiqomah atau konsistensi, kuncinya 3. Yang pertama ilmu. Orang itu biar bisa konsisten dengan amalnya itu harus dengan ilmu. Makanya rajin-rajin hadir dalam majelis ilmu. Karena kenapa? Kita jadi tahu loh keutamaan ini begini, keutamaan itu begitu. Yang kedua, perlu partner spiritual yang sering saya istilahkan. Siapa partner spiritual? Bisa istri kita, bisa teman kita, bisa rekan satu ruangan dengan kita untuk saling menasehati kita. Misalnya kita dengan teman satu ruangan atau satu grup, kita ingatkan lagi, sekarang udah tanggal 10 Syawal, udah pada puasa Syawalan belum? Misalnya. Kalau yang mau puasa Syawalan, jangan ragu, saya dapat bocorannya, Masjid Asyifa nanti akan menyediakan iftar ya kalau nggak salah, buat yang puasa Syawal misalnya, ini bisa. Ya. Atau nanti sekalian dengan ada yang mau puasa Syawalan selain Senin bareng dengan Senin Kamis boleh. Para ulama mengatakan boleh menggandakan niat untuk ibadah yang sejenis. Ya, misalkan, kalau sekarang telat ya besok Kamis ya. Barang siapa yang besok mau puasa Senin Kamis kemudian digandakan niatnya dengan puasa Syawalan, boleh. Dalilnya adalah hadis tentang sholat istikharah. Tapi kalau kemudian ibadah ataupun puasa Syawal digandakan niatnya dengan puasa qadha, nggak boleh karena beda jenis. Jadi itu yang pertama adalah ilmu, agar kita konsisten istiqomah itu dengan ilmu, rajin hadir dalam majelis ilmu. Yang kedua, kita punya partner spiritual. Yang ketiga, kuncinya adalah doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian mana yang didahulukan qadha atau Syawalan? Tadi Ustaz bilang kalau udah akhir bulan Syawal, Syawalan dulu. Tapi kan kita nggak tahu kita masih hidup apa enggak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini kita belajar tentang bagaimana fikih prioritas. Ya. Dan tadi saya katakan kita nggak berbicara umur masih hidup apa enggak. Jangankan puasa Syawalan, puasa qadha, habis pulang dari acara ini kita masih hidup apa enggak aja kita nggak bisa jamin. Cuma ini kita berbicara adalah kalau Allah berikan kesempatan hidup dan kita berada di akhir bulan Syawal, ya Syawalan dulu. Karena kenapa? Biar gak lewat keutamaannya. Dan secara hukum tadi saya katakan mengqadha puasa tidak mesti segera. Dalilnya mana? Tadi saya cerita Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu mengganti hutang puasa di bulan Sya'ban. Udah tinggal 1 bulan mau Ramadan. Kalaulah mengganti puasa itu buru-buru, pasti nggak akan diperbolehkan oleh Nabi SAW. Jadi itu hanya fikih prioritas. Kalau sekarang kita misalnya nih tanggal 10 Syawal, kita hutang puasa 3 hari, mau qadha duluan, bagus. Karena memang itu yang wajib duluan dan Syawalan masih panjang. Tapi kalau kemudian hari ini tadinya mau puasa, cuma kayaknya panas banget ya. Apalagi kita habis turun dari masjid, itu yang dagang di pinggir wangi bener ya. Kita buka ya. Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata kita tunda tuh. Udah tanggal 23 Syawal nih. Kita nggak tahu Syawalan itu sampai 30 apa cuma
Maka di sini kita puasa Syawal dulu, qadanya bisa nanti. Kemudian perbedaan antara qada dengan qada. Qada ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tentang bagaimana kita sebelum kita diciptakan. Ini namanya qada. Kalau sudah terjadi, maka itu yang disebut dengan takdir. Apa hubungannya antara qada, ketetapan Allah, dengan usaha dan doa? Hubungannya begini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari permisalan ini. Tapi misalkan ada seorang dosen, katakanlah Dr. Ahmadu, dosen di Departemen Ilmu Bedah, dia lihat ada mahasiswa yang kayaknya ini orang malas nih. Wah, kayaknya bisa-bisa nggak lulus. Ternyata ya, 3 hari seminggu sebelum ujian dia belajar ujian bagus dia. Kan ada usaha dari dia. Bisa dipahami? Itulah antara qada dengan qadar. Antara qada dengan usaha dan doa tadi. Makanya kita diminta untuk kemudian berusaha. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah antara qadariyah dengan jabariyah. Kalau qadariyah ya pasrah jelas, di mana Allah yang nakdirin. Ini tak betul juga. Tapi bukan juga jabariyah. Jabariyah itu ya Allah cuma merestui doang, kita ini juga ada hubungannya antara catatan Allah dengan usaha kita dan doa kita. Nah, kalau sudah terjadi, namanya adalah qadar atau yang sering diistilahkan dengan takdir. Itu bedanya antara qada dengan qadar. Demikian wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turadi dari Divisi Dispen Swadana, Departemen Radiologi Pusat. Alhamdulillah yang sampai saat ini saya sudah 42 tahun artinya. Berarti saya sudah menjumpai atau sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 bulan lebih. Perkiraan saya. Nah, jadi memang bulan Ramadan adalah seperti yang kita bilang tadi, kita sama bulan yang istimewa, bulan yang lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Nah, bulan Ramadan itu adalah membakar dosa, melebur dosa atau lebih banyak pahala-pahala yang dilipat ganda. Yang saya tanyakan itu, bulan Ramadan itu kan diakhiri dengan bulan Syawal atau diakhiri dengan zakat fitrah, membersihkan dosa-dosa kita secara lahir. Nah, dalam 1 bulan penuh kita beribadah, bertilawah, berpuasa, wajib sunnah kita sudah lakukan. Apakah dalam 1 bulan penuh itu bisa diterima atau tidaknya, atau dalam 1 bulan puasa itu melebur dosa-dosa kita yang sebelumnya yang kita lakukan, atau untuk menghadapi 1 tahun yang akan kita dapatkan, yang akan kita hadapi menjelang bulan puasa Ramadan yang akan mendatang. Artinya taat hasil dari puasa kita itu meningkatkan iman, Islam dan taatnya kepada Allah itu tergantung dari hasil puasa atau bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya di bulan kemarin awal puasa ya, sempat sebelum waktunya sahur saya sudah dibangun oleh tetangga saya, sudah mengirim makanan untuk bersama. Nah, saya punya keyakinan kalau belum ada secara nasional informasi penentuan bulan Ramadan, mohon maaf saya sangat menolak Ustaz. Karena berkeyakinan saya di hari berikutnya setelah ada informasi dari MUI atau dari Menteri Agama bahwa bulan puasa sudah ditentukan, baru saya melaksanakan ibadah puasa. Nah, teman saya yang sudah mendahului 1 hari sebelum
puasa yang saya lakukan. Nah, kalau saya itu kemarin itu hari rayanya itu genap ganjil di 29 hari. Kalau yang saya lakukan selama bulan Ramadan puasanya itu 29 hari, bukan 30 hari. Nah, kalau menurut saya berarti jumlahnya pas dengan saja 30 hari full berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang saya tanyakan adalah ketika berjumpa atau bertemu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu namanya ganjil. Ya, kita bermunajat, merenung, berintrospeksi, ingin menghubungkan kita dengan Allah itu malam-malam yang ganjil. Nah, itu kan saya di hitungan yang ganjilnya tidak sesuai dengan yang sudah mendahului. Ketika saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, teman saya bilang di tanggal ganjil. Nah, mohon itu satu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah SWT. Yang pertama adalah bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tentu menentukan bagaimana ibadah kita di bulan-bulan lainnya. Tapi tidak menutup juga bagaimana keadaan keimanan kita. Karena Nabi SAW mengatakan di suratin fatratun, setiap puncak ada turunnya. Faman kana fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad ihtada. Barang siapa yang ketika turun berada dalam koridor Allah dan Rasulnya, dia masih mendapatkan hidayah. Jadi iman itu fluktuatif. Cuma ketika kita berada di bulan Ramadan dan ibadahnya kita itu bagus, ini bisa menjadi bekal untuk bulan berikutnya. Walaupun nanti di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kadang setan, kesibukan kita itu bikin kita kemudian turun, itu manusiawi. Cuma kata Nabi, turunnya itu jangan sampai kebablasan, jangan sampai gak sholat dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari bagaimana hasil puasa. Tapi ketika perjalanannya di 11 bulan yang lain, ini juga perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Untuk kemudian berkaitan dengan malam ganjil atau tidak, bagaimana para ulama mengatakan, kalau waktu itu ikut kajian Nuzulul Quran, waktu itu juga sempat dibahas, kita merayakan Nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Kalau masih ingat, sering kita bilang bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Waktu itu saya jawab, kenapa kita peringatan Nuzulul Qurannya 17 Ramadan, tapi nyari Lailatul Qadarnya di 10 malam terakhir. Kalau masih ingat, ini aja Bapak Ibu harus clear. Jangan sampai kita ditanya sama anak, ayah kok ngadain acara di Asyifa Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Emang kenapa? Bukan katanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar, tapi kan kita disuruh nyari ini 10 malam terakhir kan gitu. Waktu itu kalau yang hadir dan enggak itu udah saya jawab. Termasuk waktu itu saya katakan adalah bahwa para ulama mengatakan wanita yang haid, orang yang safar, mereka berpeluang untuk meraih Lailatul Qadar asalkan mereka beribadah malam itu dengan apa yang mereka minta, dengan apa yang mereka sanggup. Bapak yang bertanya puasa ikut pemerintah, kalau masih ingat, malam 27 Ramadan itu adalah malam Jumat tanggal 29 April, awal cuti bersama. Banyak yang masuk, Ustaz kita lupa ini malam 27 terus kenapa? Kita lagi kena macet Ustaz, ya Allah. Terus gimana nih kita? Ya saya katakan apa yang diceritakan oleh Aisyah, baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita bisa zikir, kita bisa telepon, aduh mas saya udah pulang, tolong dong di komplek ada berapa yang lagi ikut. Emang kenapa? Saya tanggung semuanya sahurnya. Bisa. Atau bapak ibu yang lagi tugas jaga minta tukeran, mau nyari Lailatul Qadar ya? Adi juga mau, nggak ada yang mau tukeran karena makin ngerti. Waktu belum ngerti sih dia, kita tukeran ya tanggal sekian oke pas belum malam ganjil semua yang minta tukeran. Ternyata para dokter makin nggak mau ditukeran.
dari sini para ulama juga mengatakan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada seluruh kaum muslimin untuk meraih Lailatul Qadar sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau yang puasanya Sabtu dengan kita yang puasanya hari Ahad, di mana malam ganjilnya berbeda, maka masing-masing dia memiliki peluang untuk meraih Lailatul Qadar. Saya tanya, dari yang saya ceritakan tanda-tanda malamnya, kemarin malam keberapa yang dirasa kira-kira Lailatul Qadar? Atau lupa kan? Baik, Bapak Ibu Allah SWT, singkat ceritanya jawabannya adalah bahwa mereka juga dikasih peluang, ya. Dan saya perhatikan juga di beberapa malam ganjil yang diakui oleh yang puasa hari Sabtu, tanda-tandanya juga sama dengan yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan kita juga di malam-malam ganjil kita, sebagian malam ganjil kita itu ada yang tanda malamnya seperti yang diceritakan. Jadi kembali bahwa seluruhnya berpeluang. Baik yang beda menentukan awal ganjil genapnya, ataupun yang lagi bepergian, ataupun yang lagi kemudian tugas jaga, ataupun wanita yang lagi haid dan nifas, semuanya Allah berikan peluang untuk meraih Lailatul Qadar. Demikian Allah.